Membantah tidak percaya, saya cabut dari RJ ya. Wes. Sepanjang kasus ini, Anda mempertanyakan itu uang dari mana, itu kecurigaan Anda? Tapi sekarang yang orang bilang ini dulunya maung sekarang meong itu memang terjadi gitu. Nah ini kalian sengaja obok-obok, tujuan apa? Politik. Makanya saya katakan ini motifnya adalah ekonomi. Kenapa? Kalau damai mereka harus mengembalikan uang tersebut kepada pemodal yang membiayai mereka. Sehingga berhadapan dengan Bang David, terang-terangan aja, Rismon sudah menghabiskan uang 760 juta. Dia akan kembali mengurus anaknya. Udah kebanyakan mereka, Mas. Loh, saya mau kasih tahu yang benernya loh. Oke, silakan. Intinya Anda kan jualan asumsi. buku aja. Enggak, silakan Bang Parmawat, silakan. Nanti Bang Michael saya berikan kesempatan nanti. Silakan. Ya. Jadi gini, saya apresiasi buat Bang Rismon. Memang dari awal tuh saya diajak broker solo gitu. Memang saya dengan terang-terangan saya mengajak teman-teman, ya udah hentikan dan datanglah minta maaf. Pak Jokowi orangnya terbuka. Nah, kemudian waktu pernah Pak Jokowi ngomong memang ada, ini terbuka loh, sebut nama rival, nggak tahu siapa yang menyodorkan rivalmu. RJ, saya bilang yang mending Rismon, mereka nggak mau sampai ajudannya Pak Jokowi juga mengatakan nggak usah RJ, kita buktikan karena Pak Jokowi nggak bisa menciptakan atau memiliki forum untuk membuktikan ijazah tersebut gitu. Nah tapi nggak tahu ya, mungkin sebelum mengajukan RJ itu kan harus ada bentuk proposal. Kita pengen tahu seperti apa rasa minta maafnya, dasarnya apa, jangan sampai ntar kayak Egy Sujana ngaku nggak salaman, nggak gini gitu. Padahal menikmati hasil daripada tidak tersangka, akhirnya awalnya sakit apalah gitu, tiba-tiba begitu ke Malaysia pulang langsung sehat kembali. Padahal gara-gara tercabut statusnya sebagai tersangka. Yang menjadi polemik di relawan Pak Jokowi adalah ini hampir seluruh relawan minta Rismon silakan dimaafkan, tapi tetap diproses hukum. Tetap di sidang gitu, sampai nanti menjadi alasan yang meringankan. Relawan teman-teman Bang Fahrat. Seluruhnya, sampai ini kita lagi ribut nih semua mereka. Teman-teman Bang Fahrat maksudnya? Iya, relawan Pak Jokowi. Tapi saya ya ini benar ini. Ya kan, bahkan sampai Pak Profesor Paiman aja bilang ini, Fahrat, saya ini dituduh mencetak ijazahnya nih, akhirnya terhambat semua pekerjaan saya, baik sebagai komisaris segala macam. Tudingan inilah. Masa kamu ingin memaafkan? Masa Pak Jokowi memaafkan gitu? Ya. Atau saya bilang loh, kalau orang yang udah memaafkan dan orang yang sudah merasa bersalah, kecuali banyak yang nggak terima lah intinya. Kecuali maafnya itu ogah-ogahan atau gagah-gagahan doang. Ya, gitu. ya. Tapi kan itu proses hukum. Artinya yang punya hak di situ adalah pelapor, Bang Ade di sini pelapor ya. Dan juga yang terlapor tentu dan juga korban. Oh enggak, biar bagaimanapun ini ke prerogatif atau super luar biasa ini ada di Pak Jokowi. Dan saya minta baik ke teman-teman cabut semua laporan yang kita mempermalukan Rismon. Kita ampuni dia sebagai bayi yang baru lahir kembali. Ya, kenapa? Biar enak. Nanti kembali ke fitrahnya gitu. Iya. Oke, kan mau lebaran ya. Iya. Oke. Biasa kok dalam Islam juga orang yang membunuh aja bisa diampuni loh. Bayangkan, padahal udah menghilangkan nyawa dengan rasa kasih sayang. Al-Rahman Ar-Rahim itu. Bahwa ada pada sisi manusia. Jadi Anda mau semua relawan Pak Jokowi ini memaafkan Bang Rismon? Iya, kita fokus saja ke Bang Roy Suryo dengan Dr. Tipa. Ya kan? Roti, siapa takut? Ya artinya masih disisakan dua orang yang masih keras kepala ini. Masih kita disisakan, dan itu aja kamu hujat. Dua orang yang jujur. Jangan lagi mengatakan kebenaran. Kalian menyerang Rismon gitu, yang sudah termasuk keluarga istri dan seluruh saudara-saudaranya. Yang merasa bersalah dan menyadari bahwa ternyata Pak Jokowi adalah orang yang baik, orang yang betul-betul santun, negarawan. Seperti itu. Nah, tapi teman-teman sekarang ini termasuk Michael juga masih, saya bilang, kalau kamu nih kok wartawan kayak gitu. Kamu tahu yang berantem yang ditersangka ini, kecuali nanti kalau Pak Roy Suryo masuk penjara, baru kamu menggantikannya, baru saya salut gitu. Saya mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Oke, ya, tapi saya berikan kesempatan. Jadi sebelum ke situ sudah selesai? Belum. Oke. Itu baru. Ini juga nggak omong-omong doang. Jadi isinya ini. Saya senang banget ya, karena dulu tuh menghadapi Rismon ini di meja ini nggak gampang. Dan Rismon ini cara berdebatnya ini betul-betul seperti orang mau berantem.
Iya. Tapi sekarang yang orang bilang ini dulunya maung sekarang meong itu memang terjadi gitu. Bahkan kalau pemimpinnya waktu itu Rismon menjadi maung dan hari ini menjadi meong, berarti pengikut-pengikutnya masih meong-meong menurut saya. Makanya masih berisik gitu. Oh jangan menghina Bang. Makanya ya tunggu dulu. Jangan diproses menghina kan. Kenapa juga katanya nggak boleh dilaporin. Betul nggak? Ya jadi termasuk di sini ada Pak Ugroseno. Ada Bang Refli Harun. Saya sampaikan bahwa yang kita laporkan, yang Bapak laporkan ini adalah Presiden Republik Indonesia dalam hukum ketatanegaraan. Saya pernah menulis tentang status hukum presiden sebagai pelapor terlapor. Tidak pernah ada presiden jadi tersangka atau duduk sampai depan vonis di Indonesia. Apalagi perkara ecek-ecek seperti ini gitu. Dia memiliki kekebalan yang luar biasa. Kok dibuat seperti warga negara biasa? Ini pendapat saya. Ya, terserah. Kecuali dia tertangkap tangan korupsi, mungkin bisa. Tapi dia masih dilindungi. Nah ini kalian sengaja obok-obok, tujuan apa? Politik. Makanya saya katakan ini motifnya adalah ekonomi. Ada orang-orang besar, ada orang-orang politik di belakang kalian semua ini. Sebentar lagi akan dibuka oleh Resmon. Makanya mereka ini dakdikduk-dikduk semua. Kenapa? Kalau damai mereka harus mengembalikan uang tersebut kepada pemodal yang membiayai mereka. Sehingga berhadapan dengan Bang David, Bang Ade maupun Farhad Abbas. Nah, mereka serba salah. Kalau Rismon mereka ini? Terang-terangan aja, Rismon sudah menghabiskan uang 760 juta tabungannya. Sebenarnya gimana? Selama melawan Pak Jokowi, uangnya Rismon itu 760 informasi juta. dari mana? Dari sumber yang kata Rismon sendiri. Dan sekarang dia nggak punya apa-apa, cuma punya mobil satu. Dia akan kembali mengurus anaknya. Kenapa? Katanya ikut bersekutu dengan Bang Roy Suryo. Jadi, anaknya. Sebentar. Anak yang mana? Anak yang mana? Ini ngaco banget nih data ini. Namanya siapa? Kira-kira. Enggak, sebentar. Anaknya siapa? Jangan bohong Nggak kamu. tahu, tunggu dulu. Ini kan ada Lah ini bohong banget nih orang ini. Ini data baru. Bentar. Bang Rismon. keluarganya maksudnya. Bang Rismon Itu udah salah menghabiskan itu. uang 760 Itu udah juta salah itu. rupiah. Ya. Fitnah. Perjuangan dia, saya heran. Rismon nggak tahu dapat uang dari mana, tapi dia hanya membuat seperti ini. Jadi selama ini Bang Rismon menghabiskan 760 juta Iya, rupiah. Anda iya. bisa bertanggungjawaban itu ya? Ya ngapain saya bertanggung jawab kan? Dan memang seperti itu. Kalau Rismon membantah tidak percaya, saya cabut dari RJ ya. Wes. Sepanjang kasus ini, Ya. Anda mempertanyakan itu uang dari mana, itu kecurigaan Anda? Tidak curiga, dia kan dosen, dia kan ngajar, dia mungkin meneliti. Oke. Dia menghabiskan uangnya gitu. Nggak tahu Bang Roy Suryo, jangan-jangan bukan rugi malah untung emangnya mungkin. Oke. Ini orang ngomongnya nggak punya data tuh jangan-jangan otaknya nggak di sini. Aduh, emosi Mas Roy. dulu Bang Roy Oke, Suryo. Oke, biasa sebelah dulu, Ini ya. biasa sebelah Mas Roy dulu. mau saya berikan kesempatan dulu sedikit, nanti setelah jeda baru Nanti setelah dilanjutkan. jeda aja, yang Setelah jeda, panjang. oke. Tapi mau jawab sedikit dulu soal ini. Ya saya hanya jawab bahwa orang ngomong nggak pakai otak tuh ya kayak gini nih. Dah itu aja. Bang Ade silakan. Ya, jeda dulu kan. Saya bukan nggak pakai otak, tapi ngomong saya otak atik Suryo. Wes.